Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan menjelaskan terkait dengan struktur sains dalam perspektif hukum, logika, dan teori. Mengapa kita penting mempelajari dasar hukum logika ini? Karena Islam itu tidak dapat dipisahkan dari proses sebuah konstruk berpikir yang logis sesuai dengan nalar kita sebagai manusia secara khusus, dan tentu umumnya adalah sebagai umat Islam yang diciptakan oleh Tuhan agar senantiasa selalu berpikir. Nah, dalam dasar hukum logika ini pada prinsipnya ada 5 prinsip, yaitu yang pertama prinsip identitas, di mana prinsip ini merupakan sebuah prinsip dasar yang menjadi perspektif dalam logika. Yang kedua adalah prinsip kontradiksi. Prinsip ini merupakan sebuah prinsip yang dapat melahirkan sebuah perdebatan yang memunculkan sebuah kontradiksi dalam hal penalaran. Yang ketiga, dasar hukum logika itu adalah prinsip tiada jalan tengah. Nah, prinsip tiada jalan tengah ini merupakan sebuah perdebatan yang tentu di dalamnya berbicara ketika kita mengalami sebuah kebuntuan dalam perdebatan yang dilahirkan dari sebuah pemikiran, sehingga prinsip ini ataupun kebuntuan itu harus didasarkan kepada prinsip-prinsip nalar dan logika yang logis tentunya. Nah, ketika mengalami kebuntuan tidak ada jalan tengah, maka logika menjadi sebuah ovum ataupun sebuah perspektif yang menjadi ciri dalam hal kita berpikir. Nah, untuk dasar hukum logika selanjutnya yang keempat yaitu prinsip cukup alasan. Nah, dengan kita berpikir secara logis, maka rasionalitas ataupun alasan-alasan yang disampaikan kepada lawan debat kita atau kepada para ilmuwan lain dengan memiliki latar belakang rasionalitas yang mumpuni, maka ketika kita memperspektifkan atau menjelaskan terkait dengan fenomena-fenomena yang berkembang, prinsip ini dapat dibangun sebuah kerangka sehingga menjadi cukup alasan bagi lawan bicara kita ataupun kaum akademik scholar di belahan dunia. Baik, fokus logika itu salah satu yang paling urgent adalah menyusun argumen. Argumen merupakan suatu proses untuk mendukung pemikiran yang melahirkan sebuah konklusi. Nah, ketika kita menyusun sebuah konklusi tentu harus memiliki alasan. Alasan ini disebut dengan premis. Maka dari itu, argumen setidaknya berisi 2 proposisi atau 2 alasan, disebut juga dengan premis, yaitu kemudian disimpulkan atau konklusi.
Nah, proses menarik konklusi dari premis ini disebut dengan inferensi. Inferensi ini merupakan hasil kesepakatan ataupun penyusunan argumen dari dua proposisi, yaitu antara premis dengan konklusi. Nah, ketika sudah menemukan sebuah inferensi, model berpikir atau berargumen inferensial itu disebut dengan silogisme. Nah, dalam hal ini silogisme itu terdiri dari 3 proposisi yang jamak dan mafhum dikenal dalam ilmu eksak juga, yaitu premis mayor, premis minor, dan konklusi. Misalnya sebagai contoh begini, semua mahasiswa adalah orang-orang pintar, itu premis mayornya. Halim adalah mahasiswa, nah ini premis minornya. Jadi kesimpulan dari dua premis tadi, baik mayor maupun minor, jadi Halim adalah orang pintar. Nah, silogisme itu juga bisa valid dan invalid atau benar dan salah. Kenapa silogisme bisa dikatakan valid dan invalid? Karena alasannya adalah karena alur penalarannya. Sementara untuk benar atau salah, kebenarannya atau ketetapan premis tergantung dari premis mayornya. Contoh misalnya silogisme yang salah adalah misalnya premis mayor menyebutkan orang kritik itu lucu. Premis minornya Lukman rambutnya lurus, Ain rambutnya keriting. Konklusi, Ain lebih lucu dibanding Lukman. Nah, dua premis mayor dan minor yang disebutkan barusan, jika disimpulkan Ain lebih lucu dibanding Lukman, ini silogisme yang salah. Ada juga yang kedua, yaitu silogisme yang invalid. Ini karena faktornya variabel dan alur berpikirnya juga yang salah. Contoh misalnya premis mayor, semua anjing makan daging. Premis minornya misalnya Johnny, kita analogikan dia sebagai orang makan daging. Kesimpulannya Johnny adalah anjing. Nah, ini invalid karena variabel dan alur berpikirnya juga salah. Tidak mungkin orang atau manusia disamakan dengan analogi anjing tadi, itu adalah hewan. Jadi silogismenya disebut dengan invalid. Nah, di dalam penarikan kesimpulan silogisme berdasarkan hasil pemikiran, ada 4 mode yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Baik, dalam silogisme itu memiliki 4 mode yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah mode deduksi, yang kedua adalah mode induksi, yang ketiga adalah mode abduksi, yang keempat adalah mode generalisasi. Baik, yang pertama kita akan coba diskusikan apa itu mode deduksi. Mode deduksi merupakan cara berpikir dengan menggunakan kriteria atau suatu pengetahuan tertentu yang bersifat umum.
Tentu tujuannya untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang khusus atau spesifik. Karena deduksi itu diawali oleh sebuah premis yang bersifat umum, maka kebenaran dari hasil kesimpulannya tergantung mutlak kepada benar atau tidaknya premis umum tersebut. Nah, dalam mode deduksi itu ada 4 jenis, yaitu modus ponens, modus tollens, disjunctive syllogism, dan hypothetic syllogism. Nah, yang pertama yaitu modus ponens. Modus ponens itu rumusnya jika A maka B. A itu premis minornya, berarti B itu kesimpulannya. Nah, A di sini disebut dengan antecedent, B disebut dengan konsekuen. Modus ponens itu antecedent harus diafirmasi, namun tidak boleh diingkari. Contoh misalnya, jika seseorang adalah bapak, maka dia laki-laki. Saya bapak, maka saya laki-laki. Nah, ini merupakan argumentasi yang valid. Nah, yang invalid contohnya seperti ini. Jika seseorang adalah bapak, maka dia laki-laki. Nah, ini antecedennya. Saya bukan bapak. Atau ini disebut dengan konsekuen. Maka saya bukan laki-laki. Padahal tadi konsekuennya dia adalah laki-laki. Nah, ini disebut dengan kalimat atau argumentasi yang valid. Yang kedua, dalam mode deduksi itu ada modus tollens. Rumusnya adalah jika A atau antecedent maka B konsekuen, bukan B atau bukan konsekuen, berarti bukan A. Nah, konsekuen bisa diingkari namun tidak bisa diafirmasi. Contoh, jika seorang adalah ibu, ini A-nya atau antecedent, maka dia adalah perempuan. Ini konsekuennya, dia bukan perempuan. Nah, ini konsekuen atau B, dia bukan ibu. Ini disebut dengan valid karena berarti bukan A. A-nya dari seorang ibu, berarti valid karena dia bukan ibu. Nah, yang invalid adalah jika seorang adalah ibu, maka dia adalah perempuan. Dia perempuan, maka dia ibu. Kenapa contoh kalimat tulisan invalid? Karena A-nya atau antecedent-nya adalah seorang ibu, padahal kesimpulannya maka dia ibu. Nah, ini disebut dengan invalid. Yang ketiga, dalam modus atau mode deduksi itu ada hypothetical syllogism. Rumus hypothetical syllogism itu jika A maka B, jika B maka C, jika A maka C. Nah, contoh misalnya, jika Anda rajin belajar, ini antecedent-nya, maka Anda lulus ujian, ini konsekuen. Jika Anda lulus ujian, ini konsekuen, maka Anda senang, ini hipotetikalnya. Dengan demikian, jika Anda rajin, ini tadi disebutkan antecedent-nya, maka Anda senang. Nah, ini hipotetikal. Contoh dari hypothetical syllogism. Yang terakhir dari mode deduksi itu ada disjunctive syllogism.
rumusnya adalah A atau B, bukan A tapi B. Contoh misalnya, program komputer ini mempunyai bug atau inputnya salah. Inputnya tidak salah. Dengan demikian, program komputer ini mempunyai bug. Contoh dari disjunktif silogis. Nah, yang kedua dari cara berpikir silogisme itu yang harus dicatat oleh kita adalah mode induksi. Mode induksi merupakan cara berpikir dengan menyimpulkan sesuatu yang berangkat dari hal-hal yang khusus menuju kepada kesimpulan yang umum. Nah, metode berpikir induksi sifatnya spekulatif. Jika diketahui misal bahwa saya butuh makan, Evan butuh makan, Afi butuh makan, dan Willy butuh makan, maka dengan induksi kita dapat menyimpulkan bahwa semua manusia butuh makan. Intinya dari mode induksi itu, dari hal yang bersifat khusus kita simpulkan ke hal-hal yang bersifat umum. Selanjutnya, pengetahuan dengan keumuman tinggi itu ada dua, yaitu pengikatnya, yaitu antara deduksi dengan induksi. Maka ini akan melahirkan sebuah pengetahuan yang khusus atau spesifik. Mode yang ketiga dalam membangun kerangka berpikir silogisme itu ada mode abduksi. Aristoteles menyebut bahwa metode abduksi ini dengan apagoge. Abduksi merupakan jenis inferensi silogistik yang tidak membawa kepastian. Premis mayori bersifat pasti, sedangkan premis minornya tidak pasti atau sebaliknya. Karena itu kesimpulannya menjadi kurang pasti. Misalnya, setiap kiai memakai jubah, ini premis mayornya. Ayahku memakai jubah, nah ini premis minornya. Ayahku seorang kiai, ini disebut dengan konklusi. Abduksi merupakan reasoning for the best explanation. Maka contoh yang harus dipahami adalah premis mayornya itu penjelasan terbaik tentang orang yang memakai jubah adalah seorang kiai. Konklusinya yang paling tepat adalah penjelasan terbaik dari banyak kemungkinan ayahku yang memakai jubah adalah seorang kiai. Nah, di sini ada beberapa kriteria yang wajib kita pahami dalam menjelaskan penjelasan yang terbaik. Yang pertama adalah predictability, yang kedua koherensi, yang ketiga simplicity, yang keempat fruitfulness. Predictability bisa dipahami untuk membaca fakta-fakta lain yang sama di masa depan karena selalu seperti itu. Koherensi sama dan sesuai untuk semua fenomena atau fakta yang sama. Sementara simplicity lebih sederhana dari kemungkinan-kemungkinan lainnya. Dan terakhir adalah fruitfulness, itu manfaat atau kegunaan nyatanya seperti apa. Nah, dalam membangun kerangka silogisme yang keempat itu adalah mode generalisasi. Generalisasi ini dapat dikatakan sama dengan prosedur berpikir induksi namun tidak lengkap.
metodenya dari beberapa ke semua. Nah, generalisasi adalah prosedur berpikir dengan melihat beberapa hal yang khusus, tidak semuanya, namun untuk kemudian disimpulkan secara umum. Contoh misalnya untuk menguji generalisasi, misalnya contoh, adakah kita telah mengambil sampel hal-hal atau kejadian-kejadian dari kelompok-kelompok yang diuji dalam jumlah yang cukup. Pengujian ini dapat menimbulkan pertanyaan tambahan, misalnya berapa banyak jumlah yang cukup itu. Semakin banyak jumlah sampel yang diuji, maka akan dapat menambah kemungkinan atau probabilitas benarnya sebuah generalisasi yang kita uji. Nah, apabila yang dipersoalkan adalah unsur-unsur yang tidak dapat ditentukan, misalnya manusia, maka biasanya yang lahir adalah generalisasi yang tergesa-gesa. Kita harus kritis untuk menyikapi generalisasi seperti misalnya semua orang laki-laki sama saja. Orang yang selalu ke masjid tidak mungkin menjadi jahat. Semua orang yang kaya, kikir, dan materialis. Nah, ini untuk menguji generalisasi ini perlu kehati-hatian dalam menarik sebuah kesimpulan. Karena kan tidak mungkin semua laki-laki itu sama saja. Atau misalnya yang selalu ke masjid itu tidak mungkin menjadi jahat, bisa jadi misalnya. Atau semua orang kaya, kikir, dan materialis juga tidak mungkin, ataupun ya tergantung dari sifat dan karakteristik orang itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk menguji generalisasi itu adalah adakah pengecualian dalam kesimpulan yang umum. Apabila ada, apakah pengecualian tersebut juga diperhitungkan dan diperhatikan dalam membuat generalisasi. Apabila jumlah pengecualiannya banyak, tidak mungkin dapat membuat generalisasi, tetapi jika hanya terdapat beberapa pengecualian, kita masih dapat membuat generalisasi asalkan selalu waspada dan hati-hati untuk tidak menggunakan kata-kata seperti semua atau setiap dan yang sejenisnya dalam sebuah generalisasi. Nah, kata-kata seperti itu hendaknya diganti dengan istilah. Pada umumnya, kebanyakan, sebagian, menurut kesusahannya, dan lain sebagainya. Meskipun prosedur yang terakhir ini akan mewujudkan generalisasi yang tidak sempurna, namun telah cukup untuk membentuk satu pemikiran yang valid dalam kejadian-kejadian praktis sehari-hari. Selanjutnya, dalam membangun kerangka berpikir silogisme itu ada mode kausalitas atau hubungan sebab akibat. Prosedur berpikir kausalitas ini mengikuti 3 pola yang terdiri dari sebab ke akibat, dari akibat ke sebab, dari akibat ke akibat. Yang pertama, dari sebab ke akibat. Ini berangkat dari suatu sebab yang diketahui, lalu disimpulkan akibatnya. Misalnya, hujan lebat sekali. Aku lupa menutup pintu empang, maka empangnya pasti meluap dan ikan peliharaanku pasti kabur. Ini contoh dari sebab ke akibat. Yang kedua adalah pemikiran dari akibat ke sebab. Berangkat dari akibat yang diketahui menuju sebabnya. Contoh, seorang pasien pergi ke dokter karena badannya panas. Badan panas menunjukkan akibat. Selanjutnya, tugas sang dokter untuk memastikan apa yang menjadi sebabnya. Yang ketiga, hubungan sebab akibat atau kausalitas itu pemikiran dari akibat ke akibat. Hal ini berangkat dari suatu akibat ke akibat lain tanpa menyebutkan sebab yang menghasilkan keduanya. Misalnya, sungai meluap, kemudian kita berpikir, maka empang kita juga pasti meluap. Keduanya berasal dan suatu sebab yang tidak disebutkan, misalnya hujan yang sangat lebat. Itu adalah contoh dari kerangka berpikir, bangun kerangka berpikir silogisme. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.